Angkor katanya mau jalan-jalan ke tol Pekanbaru Dumai atau kita sebut dengan Permai. Tapi jam segini Angkornya belum datang. Mana ya? Nah, itu dia. Halo, Fer. Gimana kabarnya? Baik. Nah, Jangan telat ya. Gak apa-apa. Jalanan macet. Yes, hari ini kan kita mau jalan-jalan nih. Jalan-jalan ke tol Pekanbaru Tol Pekanbaru, Yes. tol pertama di Riau. Benar, namanya adalah Tol Permai. Permai. Pekanbaru Dumai. Yes, penasaran seperti apa? Langsung ikutin kita. Nah, sahabat jalan-jalan, sekarang kita sudah berada di Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Riau. Yang mana hari ini jalan-jalan keren kita akan bareng teman-teman dari Dinas Perhubungan Riau. Ya, saya cuma itu, tapi juga kita bareng pengelola tol Pekanbaru Iya, Dumai. PT Utama Karya dan juga dari Polda Riau yaitu di Lantas Polisi Jalan Raya. Yes. Gimana jalan-jalan kita hari ini? Saksikan terus di Jalan-Jalan Keren. Sobat jalan, kita sudah berada di gerbang tol Pekanbaru menuju Dumai Dumai. atau Permai. Permai. Ya, nanti kita akan masuk ke dalam sana, kita akan explore, kita jalan-jalan, kita cari tahu ada apa aja di sana. Tapi Ya, sebelum itu kita akan ngobrol-ngobrol dulu dengan Kasat PJR, PJR Patroli Jalan Raya di Lantas Polda Riau. kita mau Dan tanya-tanya dulu ya. ngobrol-ngobrol biar kita tahu ketika kita masuk kita harus nyiapin apa, melakukan apa, dan rambu-rambu apa saja yang harus kita patuhi. Yes. Untuk itu kita akan ngobrol dengan Kasat Patroli Jalan Raya di Lantas Polda Riau, yaitu dengan Bapak AKBP Madison Esa. Yuk, kita ngobrol. tanya-tanya. Halo Bapak. Mas, Mbak, gimana Mbak? Boleh nanya-nanya tentang tol di sini? Oh, boleh, Ya, kita silakan. mau ngobrol-ngobrol Pak tentang jalan tol. Nah, ini pertama kita mau tanya tentang PJR sendiri Pak. Nah, PJR ini di tol ini berperan sebagai apa Pak? Dan mungkin boleh sekalian mungkin Tugasnya kali ya. tugas PJR. Oh iya, terima kasih. Mungkin sesuai dengan dasar ya, dasar Undang-Undang Kepolisian 2002, kemudian Undang-Undang Lalu Lintas 2002 tahun 2009. Ya, Polantas itu sebagai etalase tampilan Polri dalam pelayanan, keamanan, ketertiban, kelancaran dalam berlalu lintas. Salah satunya adalah satuan PJR. Nah, Biar lancar ya kita masuk ke dalam tol. iya Mbak, jadi khususnya untuk di tol, nah, ini kan jalannya bebas hambatan, sehingga potensi untuk gangguan keamanan, ketertiban, kelancaran itu tinggi. Oleh sebab itu perlu kehadiran Polantas di
dan khususnya Satuan PJR di tol Pekanbaru Dumai ini ya, tol Termat. Di tol ini ada 7 pintu tol. Nah, yaitu pintu tol gerbang tol Pekanbaru Dumai, gerbang tol Kandi Selatan, yang ketiga gerbang tol Kandi Utara, gerbang tol Pinggir, gerbang tol Batin Selapan, kemudian gerbang tol Dumai Pekanbaru. Oke, berarti ada 7 ya, 7 Iya, Mbak. Mau kemana nih kita perginya? Iya. Berarti kita nanti paymentnya atau Iya. bayarnya juga sesuai dengan tujuan kita gitu ya Pak ya. Nah kalau misalnya untuk protokol, kan sekarang lagi COVID-19 nih Pak, apakah ada perbedaan pada saat menjaga atau bertugas sebelum COVID-19 dan sekarang COVID-19? Ini apa nih yang harus dipatuhi Oh oleh iya. pengendara? Baik Mbak, di masa pandemi ini itu sudah ada program pemerintah himbauan tentang protokol kesehatan. Jadi dalam melaksanakan tugas di jalan tol Satuan PJR tidak hanya masalah ketertiban, kelancaran di lalu lintas saja, tapi kita juga untuk menghimbau masyarakat, mengingatkan, mengedukasi tentang penggunaan harus menggunakan masker, kemudian di mobil juga disediakan hand sanitizer atau cuci tangan di rest area yang sudah disediakan, jaga jarak, jaga jarak, ya, jaga jarak, ya. Kemudian tidak ada salahnya juga, mungkin kita tambah lagi face shield. Oh oke, biar lebih aman gitu Iya, biar ya. lebih aman. Kemudian juga kita buat mengukur suhu tubuh, tidak ada salahnya juga. Oh, Kemudian kita ukur suhu tubuh gitu. lebih safety lagi ya. Iya betul Mbak. Ya Pak, jadi jalan tol itu kan sudah diresmikan sejak 25 September kemarin Pak oleh Bapak Presiden. Nah, sampai sekarang ini kan masih sebenarnya dicoba kan ya? Dicoba untuk masyarakat menggunakan sampai hari ini sudah ada penindakan belum Pak dari PJR terhadap masyarakat yang menggunakan jalan tol ini Pak? Oh ya, terima kasih Mas. Sama Mas untuk tol ini dengan jalan lain, jalan nasional. Pada umumnya tentu penindakannya sama. Jika ada pelanggaran, ya, apalagi yang kasat mata Mbak ya, kita lakukan penindakan. Misalnya melebihi batas kecepatan, ya kan, batas kecepatan kita lakukan penindakan 1-2 hari pertama. Walaupun sebelumnya tol ini kan sudah sempat 2 kali dibuka untuk umum nih, sudah ada sosialisasi sebenarnya. Tapi kita masih ada langkah-langkah persuasif 1 hari 2 hari pertama untuk melakukan peneguran. Nah begitu sudah manakala kita lihat potensi pelanggaran ini tinggi, kita lakukan penindakan dengan tilang. Ya, kemudian begitu juga untuk yang tidak melengkapi surat-surat kendaraan seperti SIM, STNK, mati misalnya, kayak itu kita lakukan penindakan. Sejauh ini sudah ada sekitar 10 ya tilang ya, Udah ada tilang 10. ya termasuk. Kemudian begitu juga untuk itu khusus untuk mobil pribadi Mbak ya, Mas. Untuk mobil umum, mobil angkutan ya, truk-truk, kita juga melakukan peneguran terhadap yang melebihi yang kita kenal dengan odol, over dimensi, overload. Karena jalan bebas hambatan jalan tol ini juga ada batasan kekuatannya Mbak. Jadi manakala kalau melebihi maka akan berpotensi cepat rusak. Ya, karena ini Harus juga sama-sama menjaga. sama-sama menjaga betul. Mbak. Nah terakhir nih Pak, ini kan bisa dikatakan adalah tol pertama di di Riau. Riau. Nah mungkin masyarakat Riau juga masih belum tahu nih apa aja yang harus dipersiapkan ketika masuk ke dalam tol. Kira-kira ketika kita mau masuk tol apa aja nih yang harus kita persiapkan Pak? Baik, sebenarnya kita bersyukur Mbak ya, khusus untuk masyarakat Riau, Pekanbaru khususnya, kita bersyukur dengan adanya jalan tol ini, di mana sudah mempersingkat waktu tempuh ya, jarak waktu tempuh ke Dumai itu kita bisa 1,5 jam. Ada Tadinya 6-8 jam gitu ya. itulah, ya kita perlu bersyukur. Oleh sebab itu, kita barengi juga dengan kesadaran masyarakat bahwa setiap masuk tol ini harus mempersiapkan dan mematuhi ketentuan sama dengan tol-tol di daerah lain. Mungkin pertama kita harus mempersiapkan kendaraan dulu. Harus ada kendaraan yang Iya. Oh jalan kaki nih. Ya, dicek itu kendaraannya bagaimana kondisinya, layak jalan apa tidak, anginnya bagaimana, tekanan udara bagaimana.
kemudian kondisi ban bagaimana, ya kan? Apa kalau bannya udah tipis, itu rawan Mbak untuk jalan tol karena base-nya itu berbeda dengan jalan nasional. Aspal ini dasarnya dari beton ya, jadi dia tinggi panas ya. Nah, jadi kalau bannya tipis, jadi cepat Mbak, Mas untuk bocor, untuk bercaban, nah, habis itu rem, kemudian jangan lupa safety belt. Nah, itu untuk kendaraan, kemudian untuk pengendara di ruas jalannya tolong dipatuhi rambu-rambu batas kecepatan, berhenti di rest area yang sudah ditentukan. Jika kita merasa capek, lelah, udah ada 4 rest area disediakan di sini. Pertama di kilometer 45 sebelah kiri, kemudian di kilometer 65 sebelah kiri, di kilometer 82 kiri kanan ruas tol. Ini cukup representatif kalau kita untuk Aman ya. istirahat. Untuk istirahat. Kalau lapar ada tempat makannya di situ ya Pak ya? Iya Mbak. Bisa makan dulu di belakang Pak. Betul. Oke, itu terima kasih Pak atas waktunya Baik, untuk informasi baik. kita. Mudah-mudahan Nah, ini bisa menjadi informasi untuk masyarakat Riau yang baik. akan menggunakan fasilitas tol pertama di Riau ini. Sekarang. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak. Baik. Kami akan lanjutkan perjalanan untuk Baik, menuju baik. jalan tol Ya. Pekanbaru Dumai. Mungkin untuk ke dalam nanti Mas didampingi oleh Kanit Tol Pak Siap. AKP Juli. Oke, terima kasih. Iya Mbak. Hai Sobat Jalan-Jalan, sekarang kita sudah bareng Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Dan sekarang kita mau tanya-tanya soal tol Pekanbaru Dumai. Ya, sobat jalan-jalan, kita akan ngobrol sebentar dengan Bapak Irwan Syah selaku Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Benar. Ya Pak, jadi kita mau tanya-tanya terkait apa sih peran Dinas Perhubungan terkait jalan tol ini Pak? Karena kan jalan tol ini masih baru nih. Masih baru untuk banget. Riau. Baik, terima kasih. Saya ini bersama Pak Kapten Buhari juga kita bawa Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan. Kita Subdit Pengawasan dan Pengendalian Operasi Jalan. Jadi Dinas Perhubungan Provinsi Riau itu dia ada peran itu terkait masalah pertama perizinan terhadap angkutan jalan, juga kelayakan kendaraan. Itu nanti memang di kabupaten kota itu untuk pengisian kendaraan. Misalnya angkutan barang, ya, dia harus lulus naik jalan. Jadi dikeluarkan buku ukir. Sesuai tak ukir itu dengan bentuk kendaraannya. Nah, kalau sekarang lagi tren disebut dengan modal, dimensi, overloading. Nah, bentuknya tidak sesuai dengan dimensinya. Misalnya ketentuannya dimensinya bolehnya 12 meter panjang. Tapi kadang-kadang di bengkel karoseri dimodifikasi bisa menjadi 14 meter. Nah, itu kategorinya apa? Nah, jadi itu salah satu perannya. Dan ada lagi peran penting lagi dari Dinas Perhubungan ini terkait masalah keselamatan. Nah, ada keselamatan lalu lintas itu harus menjadi perhatian kita bersama, terutama kami Dinas Perhubungan, bagaimana mengedukasi masyarakat terkait pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesadaran menjaga keselamatan berlalu lintas. Kalau tidak ada kesadaran, nah kita bisa lihat banyak kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi, yang angkanya terus meningkat. Nah, apalagi sekarang masyarakat Riau mendapatkan anugerah diberikan fasilitas jalan tol. Nah, ini yang harus kita sikapi bersama-sama, bahwa berkendara di jalan tol dengan di jalan umum biasa itu ada perbedaan. Karena yang disebut tol itu kan jalan bebas hambatan. Ya. Oke, related dengan supaya perjalanan yang lancar dan juga supaya selamat, apa aja nih Pak yang harus dipersiapkan ketika masuk ke dalam tol ini Pak? Baik. Jadi sebetulnya tidak hanya ketika masuk jalan tol saja. Kalau kita baca di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Undang-Undang 22 tahun 2009,
setiap pengendara itu sebelum dia melakukan perjalanan, dia harus melakukan persiapan. Pertama, kesiapan pada diri pribadinya. Dia dalam kondisi fit atau tidak, dalam kondisi sehat atau tidak. Terus yang kedua, perencanaan. Seorang pengendara, dia harus punya perencanaan. Misalnya dia mau pergi kemana dan apa saja yang harus dibawa. Dan Harus tahu tujuannya. Jadi kalau kita kan tidak bangun tidur, karena naik motor, gas. Mau coba-coba tol gitu, Pak. Mau coba-coba tol, apalagi sekarang dapat fasilitas free karena Benar, tarif ya, yang free, ditetapkan. coba-coba. Langsung masuk mobil, jalan. Ternyata di tengah jalan mobil mogok. Nah, akibat air radiator nggak diisi, oli nggak dicek. Dan yang tadi Sehingga menimbulkan permasalahan. Akhirnya gara-gara kita masuk tol tidak mengecek kendaraan, tolnya tidak bebas hambatan lagi, terhambat gara-gara kita. Jadi kesiapan ya. ini harus diperhatikan. Baik, jadi Pak, terakhir pertanyaan kita untuk di sesi ini, kira-kira apa pesan-pesan Pak Indrawan untuk masyarakat Riau yang akan menggunakan jalan tol ini? Baik, jadi kami dari Dinas Perhubungan mengimbau kepada masyarakat Riau, pertama untuk memahami kembali tentang tata cara berlalu lintas. Bagaimana cara pemahamannya? Kalau sekarang tidak usah, kita bisa share di Google. Apa saja di searchingnya di Google, apa saja kewajiban seorang pengendara dan apa saja yang harus diperhatikan dalam berkendara. Jadi hal contoh sederhana saja. Di jalan tol ini kan jalur bebas hambatan. Kendaraan di sini minimal 60 km per jam dan maksimal 80 km per jam. Kalau memang kendaraan kita itu kecepatan tidak mencapai 60, ya kita jangan lewat sini. Berarti bukan jalur untuk kita. Nah, seperti kendaraan-kendaraan berat kan. Nah, sebetulnya kendaraan-kendaraan itu memang tidak diperbolehkan di jalan raya. Nah, jadi inilah yang harus kita lakukan. Terus juga kita harus memperhatikan pengendara yang lain, etika dalam berkendara. Kalau memang kita tidak perlu cepat, artinya dengan kecepatan yang terbatas, misalnya 60 km per jam, kita bertahan saja. Mungkin ada orang lain dia perlu 80 km per jam, jangan kita tidak memberikan jalan. Nah, inilah etika berkendara seperti ini juga harus kita perhatikan. Sip, udah lengkap ya. Untuk sesi ini kita cukup dulu, nanti kita langsung lagi dengan Pak Indrawan. Oke, terima kasih. Sobat jalan-jalan, sekarang kita udah masuk ke dalam tol Pekanbaru Dumai dan sekarang kita sudah berada di jembatan Tekwana, benar ya? Dan sekarang kita juga sudah bersama Dengan pengelola
Indra terkait yang berada di Jembatan Tekuana ini. Yes, ada apa nih Pak di Jembatan Tekuana ini Pak? Jadi terima kasih. Nah, Jembatan Tekuana ini pada posisi kilometer 12 ya, di jalur Ambon. Di sini ada penangkaran gajah. Oh, Ya, oke, bisa kita seperti di lihat di belakang belakang ya. Nah, sebelah Ada situ tuh penangkaran gajahnya gajah, tuh. ya. Ada Kelihatan. gajah. Kelihatan Ada ya. penangkaran gajah kan gitu. Tetapi gitu, karena ini adalah jalan bebas hambatan, Yes. kami tidak berharap masyarakat yang menggunakan jalan tol ini untuk berhenti, Oke. ya, untuk berhenti dimanapun juga, sesuai dengan aturan berlalu lintas di jalan tol. Kecepatan dipatuhi 80 km maksimal dan kecepatan jadi lanjut terus saja. Oke, sambil ngelihat nggak apa-apa tapi tetap dengan 60 km Betul, tadi ya betul, Pak. ya, ya. Jadi Oke. ini kan Pak, kita sedang berada di kawanan atau habitat kawanan gajah nih. Betul, ya. Nah, kira-kira tentang gajahnya sendiri Pak, ini kan kita bakal jalan tol, kemudian gimana dengan kelangsungan hidup gajah itu sendiri Pak? Baik. Ya. Nah, kalau ini kan memang sudah penangkaran ya, jadi ada yang memelihara lah bahasanya begitu. Memang ada 5 titik lagi. Ini adalah terowongan gajah. Ya, kita bikin terowongan gajah itu dengan maksud tidak mengganggu habitat mereka. Oke, jadi tetap aman. Tetap aman seperti itu. Jadi kalau mereka biasa memang melintas dari satu daerah ke daerah lain, tetap melalui jalan itu. Jadi tidak mengganggu jalan tol kita. Oke. Ya. Itu aja? Oke, sebenarnya itu aja. Karena kalau misalnya sahabat jalan-jalan mau ngelihat gajah di sini, kalau lagi beruntung ya Pak ya, itu ada kelihatan gajah di sebelah sana, kadang mungkin muncul di sebelah sana, tapi nggak setiap hari kayaknya ya. Dan yang pasti ketika melihat gajah nggak boleh berhenti Yes. jalan-jalan, karena gajah di sini memang penangkaran gajah, dan ketika melewati ruas jembatan Tekuan ini, sama jalan-jalan juga boleh berhenti dan harus tetap jalan dengan kecepatan minimal 60 km dan maksimal 80 km per jam. Oke. Sampai ketemu lagi di Next trip selanjutnya. Sobat jalan-jalan, sekarang kita sudah berada di rest area pertama, rest area 45. Untuk lebih jelasnya kita akan ngobrol lagi dengan Pak Indra. Pak Indra, di depan kita ada dua Indra, Dua Pak Indra Indra. Wansa dan Pak Indra Yana. Kita akan ngobrol-ngobrol terkait rest area ini. Benar, apa aja nih Pak fasilitas yang ada di rest area 45 ini Pak? Baik, terima kasih. Jadi mungkin saya sampaikan dulu, kita ada mempersiapkan 4 titik rest area. Ya, di jalur Ambon adalah Pekanbaru Dumai ada 2 titik. Terus dari Dumai ke Pekanbaru kita ada 2 titik juga. Kebetulan pada saat ini kita berada di kilometer 45 Ambon, kan ya. Jadi fasilitas yang kita siapkan di sini, yang pertama adalah kita siapkan toilet. Ada Ya, toilet. toilet. Ada musolanya, ya ada musola, dan ada UMKM. Oke. Ya, yang keempat adalah ada pom bensin yang ada posisi sebelah sana. Nanti akan dilengkapi dengan bengkel dan ada ATM berjalan. Oke. Ya, itu yang ada. UMKM tadi aku lihat juga ada supermarketnya juga ya Pak ya? Ya, di sini juga ada Oh, supermarket, jadi, ya. betul. Jadi Ya. lengkap banget untuk sahabat jalan-jalan yang pengen istirahat di sini, pengen buang air atau pengen jajan, pengen makan, di sini sudah ada. Salah satunya adalah ini UMKM binaan Bank BRI, yaitu ikan asin. Jadi lapar ya. Ya, jadi sobat jalan-jalan, di sini juga kita ada lihat UMKM yang binaan-binaan dari bank dan juga beberapa perusahaan. Nah, ini juga menarik karena sepertinya ini juga menghidupkan UMKM atau usaha menengah untuk di kalangan masyarakat. Nah, ini gimana Pak Indra? Kenapa ada UMKM di rest area ini? Kayaknya konsep baru deh untuk di jalan tol seperti ini. Jadi sesuai dengan permintaan atau arahan dari Pak Presiden kita, Bapak Jokowi, dan dari Bapak Gubernur, kan gitu. Jadi kita ingin memberikan ruang kepada UMKM kita yang ada di seputaran ya Riau khususnya seperti itu. Jadi yang nanti akan ada di sini semua adalah UMKM binaan, baik itu dari Pemprov, dari Dekranas,
maupun dari masyarakat seputar di sini. Begitu juga dari BUMN. Seperti kita lihat sini kan BUMN dari bank ya. Ya. Nah kalau untuk ini sendiri Pak, jarak kita dari rest area pertama ini dan rest area kedua itu berapa kilo Pak? Lebih kurang 40 kilo kita buat 40 sekarang kilo. ya. Jadi Nanti per jarak per rest area 40 itu kilo per dulu. 40 Ya, kilo. ya. Nanti semuanya begitu sudah akan settle, ya kita akan bangun ada 10 titik. Oh, 10 titik mau rest nambah lagi. area. Yang ini adalah masih sementara, nanti permanennya ada 10. Ada 10. Ada 10 titik. Ya, per 20 km. Per 20 km. Iya. Tapi untuk saat ini kita per 40 km rest Ya, area-nya, pada saat Pak. ini kita masih yang sementara, Siap. ya itu per 40 km. Nah, yang 10 ini kapan kira-kira akan terrealisasi nih, Pak? Kita akan mulai membangunnya di akhir tahun ini. Oke. Ya. Oke, itu aja. Ya, jadi sobat jalan-jalan itu tadi informasi dari Pak Indrayana selaku pengelola Jalan Tol Pekanbaru Dumai. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi untuk masyarakat. Ada 2 rest area untuk dari Pekanbaru Dumai dan 2 rest area dari Dumai ke Dumai ke Pekanbaru. Pekanbaru. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Tadi kita udah melewati tol Pekanbaru Dumai. Nah, untuk jarak tempuhnya itu sekitar 1 jam 40 menit. Dan sekarang kita sudah berada di tol Dumai Pekanbaru. Ya, di tol gerbang Dumai Pekanbaru ini kita akan ngobrol lagi dengan Pak Indrawansyah dari Dinas Perhubungan Provinsi Riau terkait pengalaman Pak Indrawansyah melewati perjalanan dari Pekanbaru ke Dumai itu kira-kira gimana Pak Indra? Alhamdulillah kita sudah tahu lah kalau jalan tol tentunya standarnya tidak diragukan lagi, mulai dari rambu-rambu, kualitas jalannya, termasuk sarana prasarana. Jadi apa yang saya alami ini mungkin bisa menjadi catatan untuk kita para pengendara. Sebetulnya tinggal kita ikuti saja rambu-rambu yang sudah dipasang oleh pengelola jalan tol, kita patuhi dan kita ikuti. Insya Allah tidak akan menjadi masalah di dalam perjalanan. Karena di sepanjang perjalanan saya perhatikan kiri kanan sudah ada situ petunjuk-petunjuknya, berapa jarak lagi menuju rest area, terus apa saja yang harus dilengkapi, semua kita sudah diperingatkan. Tidak boleh mendahului dari sebelah apa, kalau mau mendahului sebelah kanan, termasuk juga truk, bus, untuk ambil lajur kiri. Jadi sudah ada petunjuk-petunjuk dan rambu-rambu yang dipasang di jalan sepanjang jalan tol ini. Dan juga kecepatan juga sudah diatur 60 sampai 80. Nah, jadi kita ikuti. Kalau kita sampai di tol dari Pekanbaru sampai di gerbang Dumai ini 1 jam 45 menit, berarti kita sudah mengikuti arahan sesuai rambu. Tapi kalau kita 1 jam nggak nyampe, berarti itu bermasalah gitu. Lebih dari 80 km Jauh lebih itu ya. Dan pastikan juga ya Pak ya harus punya kartu Nah, tol. sebelum masuk tol harus membeli dulu kartu tol. Banyak fasilitas yang bisa digunakan seperti kartu ATM dengan kartu e-tol juga bisa diambil di gerai-gerai yang ada. Karena sering terjadi kemacetan ini terjadi karena pengendara masuk ke dalam dia tidak mempunyai kartu tol. Nah, jadi itulah jadi menumpukan kendaraan. Ya, sobat jalan-jalan kita selain Pak Indra juga ada Pak Suhardi dan juga Pak Adi dari Dinas Perhubungan Dumai. Nah, untuk Pak Adi, kita mau nanya nih, secara kata-kata Pak Suhardi, apa nih jalan kita dengan pengendara Pekanbaru Dumai? Oke, terima kasih. Seperti kasat mata kita jumpai pelanggaran yang kontrol itu masih ada. Namun kedepannya kita akan bekerjasama dengan Dirlantas, dengan HKI juga. Apakah kita mengadakan dakum, tapi sebelum kita mengadakan dakum, kita akan sosialisasikan dulu ke pengendara odol. Artinya masih ada ditemukan pelanggaran Pak ya? Masih, Odol-odol ya, masih ada. odol ya.
Dan ini ke depan akan ditindaklanjuti. Insya Allah kita akan ditindaklanjuti dengan Yang sekarang kita udah ada Pak Adi juga dari Dumai ya Pak ya. Nah mau nanya-nanya dong, semenjak di Dumainya kalau Dumai berlakukan dari Dumai, ada nggak dampak dari Dumainya sendiri terhadap openingnya ini Pak? Baik, terima kasih. Kalau dampak dari adanya tol Pekanbaru Dumai setelah beroperasi sangat signifikan pertumbuhan ekonomi di Kota Dumai. Adanya pengunjung dari Pekanbaru tujuan ke Dumai. Kami dari pihak Kota Dumai mungkin sudah membuat kesiapan dalam mengamankan, artinya membuat kelancaran arus lalu lintas, dan juga kami sudah koordinasi sama Dinas Pariwisata di dalam menampung kedatangan dari Pekanbaru, kedatangan dari pihak luar, baik itu rumah makan, hotel, dan lainnya tempat hiburan. Kami sudah membuat wacana bagaimana ke depannya dalam menghadapi lonjakan-lonjakan di dalam sejak ada di Pekanbaru. Dan tidak lagi juga, sekarang kami juga sudah membuat di kantor, sudah juga membuat wacana agar sebentar lagi di tol sini kendaraan odol tidak dibenarkan dalam masuk di tol. Berarti untuk sekarang rumah makan dan juga hotel ya Iya. sudah dipersiapkan untuk menampung wisatawan. Termasuk tempat hiburan, ya, pantai dan lainnya. Kalau untuk kedepannya apakah ada lagi rencana untuk pariwisata yang lain Pak? Ada seperti kita tempat hiburan pantai lah, sepanjang pantai yang oke. ada di Kota Dumai. Yes, di Mungkin Dumai yang ada pantai ya ada ya tempat yang di jalan kita ke arah Medakampa ya, itu ada pantai Koneng, Oke. ada pantai lain-lainnya, jelas kita sudah siapkan ya tempat hiburan ada. Oke, kedepannya bakal lebih difasilitasi untuk ke pantai-pantai bakal lebih bagus ya Pak? Insya Allah akan kita lebih baguskan kembali. Mungkin kita besok boleh ke sana ya Siap, Pak? kita akan coba. Setelah ini kita akan coba lagi nge-trip di pantai Dumai. Ya, sobat jalan-jalan. Jadi terbangunnya atau terrealisasinya pembangunan tol di Pekanbaru Dumai ini bukan hanya membantu kemudahan para pengguna transportasi atau pengusaha, tapi juga masyarakat kita ternyata di bidang usaha baik itu kuliner dan juga wisata. Dan harapannya ke depan memang beroperasinya jalan tol Pekanbaru Dumai ini memang betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat Riau dan Indonesia secara umum.